benih yang memiliki perilaku dan kondisi fisik yang terlihat gesit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BFDpedia, channel seputar perikanan, pemijahan ikan nila dan pembesaran ikan nila. Sekali ini kita akan sharing bagaimana agar anak ikan nila yang kita pelihara cepat besar. Ya, apa yang mau kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng, karena subscribe itu gratis dan mampu mendukung bagi channel kita yang baru berkembang ini. Oke, langsung saja. Budidaya ikan nila sangat digemari dan disukai oleh orang, ya, karena ikan nila termasuk jenis ikan budidaya yang sangat mudah untuk dipelihara dan memiliki laju pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cepat. Namun dalam proses budidayanya kita harus memperhatikan dan fokus terhadap perawatan ikan tersebut agar pertumbuhannya maksimal. Berikut ini ada beberapa hal dari versi BFDpedia bagaimana agar anakan ikan nila ini supaya cepat besar. Ya, yang pertama, yang pertama adalah kita menggunakan bibit atau anakan ikan nila jenis unggul. Jenis unggul yang dimaksud adalah untuk dapat memanen ikan nila lebih cepat dibutuhkan sebuah pembibitan yang menggunakan metode yang sangat kompetitif, ya. Jadi jenis nila unggul di Indonesia itu ada banyak. Ada ikan nila gesit, ikan nila merah, ikan nila bangkok, ikan nila nirwana yang muncul ras baru sampai nirwana 3. Itu beberapa jenis ikan nila yang ada di negara kita. Nah, kali ini saya menggunakan jenis ikan nila merah karena di lokasi saya kebetulan di daerah Kalimantan ini untuk jenis nila-nila unggul ini belum seramai dengan teman-teman petani ikan yang ada di Jawa. Kalau nila merah di tempat kita ini banyak sudah yang membudidayakannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menggunakan jenis ikan nila yang monosek. Ya, diusahakan monosek. Monosek di sini bukan berarti dia kelamin jantan atau betina, tapi lebih dominan dari ikan yang kita budidaya itu memiliki salah satu jenis kelamin. Apakah itu jantan semua atau betina semua. Nah, tujuannya apa? Karena dengan kita membudidayakan ikan yang memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak campur antara jantan dan betina, ini akan lebih mempercepat dalam proses pertumbuhan ikan nila tersebut. Nah, karena dia fokus pada pertumbuhan tubuhnya. Jadi untuk menghindari perkawinan antar ikan dalam satu kolam, sehingga energi ikan untuk tumbuh tidak terkuras dan teralihkan dengan proses perkawinan. Jadi ikan ini hanya tumbuh untuk menjadi ikan yang besar. Nah, itu yang kedua, kita monosek. Untuk caranya bagaimana?
kita membedakan jantan dan betina, atau kita menciptakan bibit nila monosek? Nanti kita cari tahu di video selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan benih yang sehat. Nah, benih yang sehat di sini yang dimaksud adalah benih yang memiliki perilaku dan kondisi fisik yang terlihat gesit, sehat, dan dia aktif. Nah, jadi faktor yang harus diperhatikan dari kesehatan benih ikan yang digunakan yaitu menunjukkan bahwa pada saat proses kita budidaya pembesaran, anakan ikan nila ini tidak ada yang mati, tidak ada yang mati atau sedikit. Nah, itu menunjukkan bahwa benih yang kita gunakan adalah benih yang sehat. Nah, ada beberapa ciri umum benih ikan nila yang dapat kita lihat secara kasat mata bahwa ikan nila itu sehat, yang bibit itu sehat, anak ikan itu sehat. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk tubuhnya terlihat seragam antara satu dengan yang lainnya. Terus kemudian benih terlihat lebih aktif dan gesit saat berenang. Lanjut, tidak adanya cacat maupun luka pada bagian tubuh ikan. Nah, itulah mengapa kita harus melihat benih itu yang sehat. Kemudian yang berikutnya, tidak terjangkit oleh virus penyakit, penyakit ikan yang ada. Itu tadi 3 poin yang sudah kita sampaikan. Sekarang poin yang keempat, yaitu kita wajib menjaga kualitas air kolam. Kualitas air kolam itu sangat menentukan dalam pertumbuhan ikan. Jadi kondisi kolam yang memiliki amoniak yang tinggi atau tercemar dari pada saat proses budidaya, maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Ikan jadi tidak nafsu makan, bahkan sampai ke risiko kematian. Nah, maka dari itu sangatlah penting bagi kita sebagai pembudidaya untuk selalu memantau kualitas air. Air yang kotor atau air yang tidak baik itu biasanya amoniaknya tinggi. Itu bisa disebabkan, kondisi air yang buruk itu bisa disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan, ya kan? Terus kemudian itu berpengaruh terhadap oksidasi kandungan O2 yang ada di air sehingga air terlihat tercemar, ya. Untuk itu, perawatan kolam secara berkala dalam proses budidaya sangatlah dibutuhkan. Nah, dari versi BFTpedia kita menyarankan untuk kita menerapkan teknologi sistem bioflok. Nah, untuk apa itu sistem bioflok? Bisa disaksikan di video kita yang sebelumnya. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, agar anak ikan nila cepat besar, yaitu tentunya kita kasih pakan ikan nila. Pakan di sini adalah pakan yang berkualitas, pakan yang memiliki kandungan protein tinggi, ya. Kalau biasanya ikan nila tuh kurang lebih sama dengan ikan lele, antara 27 sampai 35%. Nah, untuk waktu dia masih kecil atau masih anakan ikan nila, kita kasih pakan yang proteinnya bisa tinggi, bahkan boleh bisa mencapai 40% seperti tepung ikan. Itu pada saat dia masih masih burayak. Nah, kebutuhan pakan ikan nila adalah 3% dari bobot tubuh ikan. Nah, jadi setiap kita memberikan ikan pakan itu satu hari itu berkisar antara 3% dari untuk menentukan jumlah pakan yang lebih efektif. Sebaiknya dilakukan penimbangan bobot ikan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Kemudian disesuaikan jumlah pakan yang kita berikan dengan bobot tersebut. Yaitu caranya untuk kita
menentukan berapa jumlah ikan yang kita berikan pakannya. Misalnya itu kita mengambil sampel ikan yang akan ditimbang secara acak, kemudian timbang ikan untuk mengetahui beratnya. Misalnya kita memiliki 1000 ekor ikan nila yang kita berikan dalam satu kolam, kita ambil sampel 10. Nah, misalnya 10 ekor itu berapa berat ikannya? Misalnya 10 ekor itu ada 100 gram. Berarti kalau dia ada 1000 ekor, 100 gram itu 10 ekor. Berarti kalau 1000 ekor itu berarti ada per 100-nya, per 100 berarti 100 kali 100 berarti ada sekitar 10 kilo ikan di dalam kolam itu. Nah, tinggal kita kali 3%. 3% dari 10 kilo adalah 300 gram. Nah, jadi rumusnya bisa ditentukan. Itu tadi rumusnya. Bobot ikan rata-rata dikali jumlah ikan dikali 3%. Itu cara pemberian pakan kita supaya ikan nila kita cepat besar. Nah, cara ini sudah terbukti sangat efektif, banyak dilakukan oleh petani-petani ikan ya, dan sudah melalui uji ya, berkisar antara 3-5% biasanya kalau orang kasih pakan. Tapi untuk lebih maksimal biasanya kita memberikan 3% ya. Oke, cukup, mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada 5 cara agar anak ikan nila kita cepat besar dan supaya panen. Semoga sukses, semoga kita semua bisa menjadi petani profesional. Salam BFTpedia, salam petani pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.